Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas standar costing and managerial control tool. Nama saya Kusnul Prasetyo. Oke, kita akan ada beberapa learning objective hari ini. Seingat saya ada 6. Yang pertama kita akan bicarakan tentang standar. Apa itu standar? Standar biaya itu apa? Dan kemudian standar costing itu sebagai sebuah sistem itu apa? Yang kedua adalah bagaimana standar ini disusun oleh perusahaan dan kenapa diadopsi. Yang kedua kita akan bicarakan tentang standar cost sheet. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya standar cost sheet itu. Yang keempat kita akan bicarakan tentang analisis variasinya, perhitungan variasinya seperti apa. Kita mungkin akan lebih banyak memakai pendekatan kolom. Yang kelima kita akan bicarakan tentang perhitungannya itu sendiri, kita akan ilustrasikan. Kemudian yang keenam kita juga akan bicarakan tentang managerial impact dari sisi pengendaliannya apabila perusahaan sudah melakukan analisis variasi. Karena ada beberapa learning objective hari ini, maka videonya akan saya bagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita mencerna learning objective yang ada. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita akan mulai dari learning objective yang pertama. The common definition of standards, standard cost, and standard costing. Apa sih standar? Apa sih standar biaya? Dan apa itu standar costing? Nah, standar itu apa? Kalau kita bicarakan kemudian apa? Pemahaman umum, maka standar itu adalah patokan. Ancer-ancer. Standar adalah patokan. Ancer-ancer. Maka kalau seperti itu, maka tiap orang mestinya punya standar, mesti punya ancer-ancer. Apa aja? Bilang saja standar makanan saya, standar makanannya seperti ini. Makanan sehat, atau makanan enak, atau standar gebetan, standar pacar. Atau kemudian kalau Anda sudah lulus, baru saja lulus, Anda mungkin punya standar. Standar gaji saya nanti harus sekian. Nah, maka tiap orang mestinya juga punya standar ini, punya patokan ini. Di situ saya sudah sebutkan, bisa standar gebetan, pacar, pasangan, standar biaya, makan, atau standar biaya liburan. Nah, untuk hal yang positif atau enak, standarnya berarti standar minimal, patokan minimal. Contoh, saya kalau lulus gaji saya minimal sekian juta. Atau contoh lain, standar pasangan saya nanti kalau bisa secantik minimal siapa. Di sisi lain kalau kita bicarakan kemudian untuk hal yang negatif atau nggak enak seperti bilang saja biaya, maka sifat standarnya menjadi standar maksimal. Kalau bisa, contoh, untuk liburan saya tidak menghabiskan lebih dari atau maksimal sekian juta. Nah, ini contohnya, saya sudah sebutkan tadi. Contoh standar untuk yang positif, pasangan saya nanti minimal sekian atau seganteng si siapa. Contoh untuk yang negatif, saya berencana menghabiskan maksimal berapa untuk biaya liburan saya. Untuk yang positif atau enak, kalau kita membicarakan kemudian membandingkan antara standar dengan realisasinya, kalau ada gap antara keduanya, maka kalau kita lihat gapnya sendiri positif, lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang ideal, maka lebih di sini bersifat positif.
atau disukai atau favorable. Contoh, saya punya angan-angan gaji saya kalau bisa 5 juta, tapi pada kenyataannya kemudian ternyata realisasinya nanti gaji pertama saya 10 juta, maka ini sesuatu yang disukai, favorable. Di sisi lain, untuk hal-hal yang sifatnya negatif atau tidak enak, kalau positif gapnya, variasinya, maka variasinya ini kemudian tidak disukai atau unfavorable. Contoh, saya tadi punya anggaran liburan kalau bisa tidak melebihi sekian juta. Kalau lebih dari itu ya berarti tidak disukai atau unfavorable. Nah, apa itu standar cost atau standar costing? Apa sih biaya standar? Apa sih biaya standar? Standar biaya itu adalah patokan biaya ideal untuk memproduksi satu unit produk. Saya sering pakai contoh pisang goreng karena saya paling suka pisang goreng. Kalau untuk memproduksi pisang goreng, untuk satu unit pisang gorengnya saya butuh 200 rupiah, ya itu standarnya, biaya standarnya. Di sisi lain kemudian kalau kita bicarakan standar costing, ini adalah salah satu metode pembebanan biaya akuntansi dengan memanfaatkan informasi biaya standar tadi. Kalau standarnya tadi 200 rupiah per pisang goreng, maka kalau begitu total biaya produksinya berapa? Nah, itu nanti termasuk ke dalam standar costing yang akan kita bicarakan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 alternatif metode pembebanan biaya. Yang pertama, yang paling lama dan mungkin tidak banyak lagi yang memakai, yaitu actual costing system, di mana untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu dibebankan ke biaya produksi itu dengan angka realnya, realisasi benernya berapa. Ini kemudian bermasalah untuk overhead karena overhead seringkali sulit sekali dikendalikan, sehingga muncul alternatif yang kedua yang kita namakan normal costing system. Normal costing system ini sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Nah, apa bedanya? Bedanya cuma ada di sisi overhead, di mana overhead dibebankan menggunakan tarif ideal. Jadi overhead dicermati sedemikian rupa sehingga supaya bisa dikendalikan dengan lebih baik. Di sisi lain, kalau kita lihat di slide di situ ada standard costing system, di mana tidak hanya overhead saja yang diperlakukan seperti itu, di mana ada standarnya, tetapi untuk semua 3 jenis biaya produksi. Bahan baku langsungnya akan dibebankan sesuai standar ideal, begitu juga dengan tenaga kerja langsungnya akan dibebankan memakai standar ideal, dan overhead tentu saja akan dibebankan sesuai dengan standar ideal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah bagian akhir dari video yang pertama. Terima kasih.